Kemarin di tempat yang berbeda, Nia Ramadhani terlihat terbaring lemah di Rumah Sakit Mitra Internasional Kampung Melayu. Pemain sinetron berusia 15 tahun ini harus bed rest selama seminggu di rumah sakit karena Nia mengalami gejala tifus. Untungnya, Nia tak perlu merasa bosan selama di rumah sakit. Ada sang pacar, Reza Herlambang, yang setia menemaninya. Sejak hari Kamis lalu dirawat, apakah kondisi kesehatan Nia sudah membaik? Sekarang aku susah napasnya, makanya di body Tertarik untuk kembali merambah dunia model atau sinetron yang dulu pernah ia tekuni. Natalie cukup puas dengan kehidupan rumah tangganya bersama Suryo Gondo di Bali. Mantan kekasih Gunawan ini justru sedang asik berbisnis sekaligus mengurus si kecil hasil perkawinannya dengan Suryo serta ketiga anak Suryo dari pernikahannya terdahulu. Sekarang kegiatannya lebih banyak untuk keluarga. Ya, saya ada bakery ini, tapi bakery ini saya jalankan sama partner saya juga. Jadi kita 50-50. Terus ya saya ada juga home spa service gitu, door to door. Saya juga ngejalanin di rumah kantornya, jadi saya lebih banyak memang fokusnya ke keluarga gitu. Natalie pada anak-anak dan keluarga sepertinya mengalahkan hasratnya untuk eksis lagi sebagai artis. Atau mungkin itukah komitmen awal Natalie sebelum menikah dengan Suryo, yakni harus 100% meninggalkan dunia keartisan. Waktu pacaran sebenarnya sih dia ngedukung-dukung aja ya, cuman karena waktu pacaran kita juga singkat, terus kita juga memang langsung komitnya untuk married waktu itu. Jadi memang udah deh nggak usah pacaran udah kelamaan gitu ya. Jadinya kita memang nggak sempet yang istilahnya saling mendukung atau apa gitu, udah nggak sempetnya waktu itu cuman persiapan perkawinan. Ya, dia sempat bilang gitu, sinetron kan makan banyak waktu gitu kan. Waktu saya pertama kali ketemu sama suami kan waktu saya nyanyi, suami saya bilang kenapa nggak nyanyi aja sih gitu, nyanyi kan lebih bisa range waktunya lebih gampang gitu. Terus ya tapi nggak sempet diomongin, ya udah married duluan. Kisah cinta Natalie dan Suryo terbilang kilat. Dari pacaran kemudian memutuskan untuk menikah, lantas menetap di Bali bersama anak-anak mereka, suatu anugerah yang datang bertubi-tubi bagi Natalie. Awalnya Natalie sempat kebingungan. Ya saya bingung, saya nggak tahu mesti ngapain karena ya ini dunia yang benar-benar baru buat saya dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa saya akan secepat itu untuk memutuskan menikah dan membangun suatu rumah tangga bersama dengan anak-anak dan suami. Jadi kadang-kadang masih perlu penyesuaian yang teramat sangat sulit buat saya gitu. Dan saya rasa mungkin orang yang mengalami apa yang saya alami juga mungkin pasti akan merasakan hal yang sama gitu loh. Tapi ya udah, penyesuaian itu juga lewat ya. Mungkin sekarang juga masih dalam tahap penyesuaian karena saya juga baru nikah 2 tahun ya. Jadi ya saya yakin nanti saya pasti bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, dan ya kedepannya pasti saya yakin akan lebih baik lah gitu. Pemirsa, kemarin Dewi Sandra tiba di Jakarta setelah Dewi dan Ricky Subagja berpartisipasi dalam rangkaian pembawaan obor Olimpiade musim dingin 2006 di Italia. Pada ajang olahraga dunia itu, Dewi memang didaulat sebagai salah seorang pembawa obor. Mari kita dengarkan kisah Dewi selama berada di Italia. Sabtu tanggal 21 Januari kemarin, Dewi Sandra dan Ricky Subagja kembali menginjakan kaki di Jakarta setelah hampir seminggu mereka menikmati suasana musim dingin di Italia. Anda tentu sudah tahu tujuan Dewi Ricky ke Italia. Ya, keduanya mengemban tugas sebagai pembawa obor Olimpiade musim dingin 2006. Mereka boleh berbangga hati karena Dewi dan Ricky menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah olahraga dunia. Sesampainya mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Dewi maupun Ricky tak bisa menyembunyikan perasaan kangen mereka akan Indonesia. Makanan pasti Tapi di sana memang bagus banget ya. Pas kita nyampe dingin. suasananya memang beda banget, dingin, makanannya udah beda, orang-orangnya juga beda. Terus pas kita bawa obor juga
satu kehormatan banget deh, seru banget di sana. Yang pasti tugas kita alhamdulillah selesai. Ya. Ya, bawa obor yang kurang lebih berapa 300 meter. Ya, Jalanan rame banget. Ya. lancar, seru. Kemarin di tempat yang berbeda, Nia Ramadhani terlihat terbaring lemah di Rumah Sakit Mitra Internasional Kampung Melayu. Pemain sinetron berusia 15 tahun ini harus bed rest selama seminggu di rumah sakit karena Nia mengalami gejala tipes. Untungnya, Nia tak perlu merasa bosan selama di rumah sakit. Ada sang pacar, Reza Herlambang, yang setia menemaninya. Sejak hari Kamis lalu dirawat, apakah kondisi kesehatan Nia sudah membaik? Karena aku susah nafasnya, makanya di body scan. Soalnya takut ya sih masih belum tahu. Takutnya kena sinus. Gejala tifusnya kemarin udah mendingan, Tifusnya udah mendingan. cuman tinggal lemesnya aja paling. Kelihatannya perseteruan Cut Meme dan Jackson Perangin Angin semakin memanas. Berikut ini liputan Awak Kospot. Perseteruan antara Cut Meme dengan pihak Jackson Perangin Angin semakin memanas. Masalah juga kian melebar seiring dengan bermunculannya banyak pihak. Sebut saja seperti saksi-saksi dari pihak Jackson, munculnya paranormal, serta tampilnya Habib Rizik selaku Ketua Umum Front Pembela Islam yang bersimpati pada Meme. Satu pihak kembali muncul ke publik. Wanita ini bernama Winda, sahabat Cut Meme yang konon putus pertemanan dengan Meme atas alasan yang tidak ia mengerti. Jackson sengaja menghadirkan Winda untuk memperkuat pernyataannya soal Meme mengguna-gunainya. Saya Winda, saya bersumpah demi Allah dan demi agama saya Islam bahwa apa yang akan saya bicarakan saat ini adalah suatu kebenaran. Adalah benar kalau Meme pernah mendukuni Jackson. Beberapa bulan Bang Jackson jalan sama Meme mengeluh sama saya. Dia bilang katanya dia sering dikasarin, maksudnya dalam arti kata perasaannya sering disakitin sama Jackson. Dia mengeluh begitu sama saya dan dia mengatakan bahwa dia harus mencari seseorang untuk ini dalam arti kata orang pintar ya. Kata kasarnya kita anggap aja dukun. Begitu pula dengan pemasangan susuk, saya sendiri yang mengantarkan Meme ke Sukabumi untuk memasangkan susuk itu. Permintaan Cut Meme itu ditanggapi Winda. Winda kemudian mengenalkan Dani kepada Meme. Meme SMS ke saya ya. Isi SMS itu mengatakan bahwa Winda, saya minta tolong sampaikan ke Dani. Tolong buat Jackson lebih memilih saya daripada istrinya. Saya tidak menyampaikan maksud itu kepada Dani. Saya diamin aja SMS itu. Tetapi kebelakangan yang saya dapat perlakuan Meme sama saya malah dia menghindar. Pada saat itulah hati kewanitaan saya tergerak untuk menyadarkan Meme sebagai teman saya karena jujur saya sayang sama dia. Ya, saya ingin menyadarkan dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Karena tidak benar untuk merusak rumah tangga seseorang itu adalah hal yang sangat tidak bisa diterima dan saya nggak mau dia seperti itu. Keterangan dari Winda jelas-jelas telah memojokkan Cut Meme. Apalagi Winda duduk satu meja dengan lawan Meme. Seolah-olah Jackson memang sengaja menyerang Meme dengan berbagai cara. Serangan Jackson yang awalnya disikapi dingin oleh Meme nyatanya tidak demikian. Meme berbalik menohok Jackson. Salah satunya dengan melaporkan Jackson ke pihak kepolisian. Meme pun menuding Jackson telah melecehkan agama Islam. Saya memeluk agama Islam, apakah pantas saya seperti itu? Ini suatu cara fitnah. Kita akan bawa masalah ini. Dengan pemberitaan ini, dalam waktu dekat saya akan menemui Habib Rizik. Di tengah-tengah konferensi pers, Winda menerima SMS dari nomor tidak dikenal yang menuding Winda telah mengkhianati sahabatnya sendiri. Ya, saya mohon maaf sekali dengan Meme kalau mungkin saya sebagai teman dia dulu, kenapa sampai bisa memberikan pernyataan seperti ini. Dan saya sangat menyesali sikap diamnya dia selama ini.
Pada konferensi pers kemarin, Jackson menambahkan bahwa istrinya akan melaporkan Memey ke kepolisian atas tuduhan perzinahan jika Memey semakin melanggar kesepakatan yang sudah pernah disetujui di dalam pertemuan tertutup antara Cut Memey dan pihak Jackson Perangin-Angin. Istri saya melaporkan perzinahan dan lain-lain, saya siap. Saya fair, saya siap. Saya fair siap. Memey siap nggak? Saya siap. Saya tahu 9 bulan, saya siap. Bagaimana reaksi Cut Memey? Saksikan babak baru perseteruan Cut Memey versus Jackson Perangin-Angin.